betapa perlunya reformasi di dalam sistem pengawasan lembaga kepolisian. Kompolnas ini kan lembaga yang sebetulnya berperan sebagai supervisi dari institusi kepolisian kita. Saya tidak tahu apa motivasinya ya, tetapi kalau kita lihat dari narasi Kompolnas, ini kan terkesan menjadi juru bicara kepolisian. Jadi kalau kita hari ini berada di titik ini, setelah penetapan tersangkanya Verdi Sambo, kita akan mengatakan bahwa loh, kok Kompolnas bukannya berusaha mencari jalan meningkatkan kredibilitas dari kepolisian kita? Kok ini malah menjerumuskan kredibilitas kepolisian kita? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam semuanya. Kita akan kembali lagi dengan program Jangan Salah Arah, pastinya hanya di channel Ahmad Nur Hidayat. Dan di kesempatan malam hari ini mungkin kita akan kembali lagi di edisi tanggal 10 ya, 10 Agustus tahun 2022. Kita akan kembali mengulas beberapa hal, beberapa update juga mengenai kebijakan publik oleh Bang Ahmad Nur Hidayat atau Bang Matur ya. Kita akan langsung sapa Bang Matur ya, yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Bang Matur. Selamat malam Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita langsung aja ke topik yang pertama. Di malam hari ini kita akan mulai dengan topik mengenai kasus Verdi Sambo ya, yang mungkin kalau teman-teman sudah memperhatikan dari berbagai berita sudah diumumkan bahwa tersangkanya adalah Verdi Sambo yang sendiri ya, dan publik juga sudah tahu bahwa ini adalah kasus yang memang dikenakan pasal pembunuhan berencana ya. Jadi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun di malam hari ini di edisi spesial Jangan Salah Arah kita akan kupas tuntas sebenarnya apa sih motif di balik pembunuhan berencana ini, yang mungkin nanti akan dijelaskan materinya secara lengkap dan detail supaya teman-teman tidak salah arah oleh Bang Matur ya. Kita akan langsung mulai aja, Bang Matur silakan untuk melanjutkan materinya. Pertanyaan publik ketika ditetapkan sebagai tersangka adalah apa motif dari Verdi Sambo ini? Dan saat ini kita coba menganalisis ya, memberikan pandangan-pandangan yang tentunya subjektif, membaca motif Verdi Sambo. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan beberapa catatan terlebih dahulu ya terkait pernyataan Pak Kapolri. Yang pertama adalah satu apresiasi ya yang kita harus akui dan harus kita sampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, karena beliau berhasil mengumumkan kepada publik siapa tersangkanya. Kita tahu kejadiannya 8 Juli ya, dan saya kira dengan ditetapkannya beberapa hari yang lalu, ini sudah hampir 1 bulan. Dan 1 bulan lebih itu kemudian ya, setelah publik bercampur emosi dan sebagainya, barulah kemudian ditetapkan tersangka. Tentunya pihak kepolisian menerangkan juga kenapa kok penetapan tersangkanya ya menghabiskan waktu sekian banyak. Di antaranya adalah disebabkan karena aparat yang menyelidiki ya ini melakukan satu pelanggaran etik seperti menghilangkan barang bukti ya, menghilangkan jejak dan sebagainya. Nah, saya kira ini satu pernyataan yang sangat berani dan satu sikap ya yang melihat kredibilitas institusi, nama baik kepolisian Republik Indonesia ini jauh lebih penting daripada nama baik personal orang di dalamnya. Dan saya kira ini perlu kita apresiasi, perlu kita berikan aplaus dan perlu kita dukung, saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa ada satu memang logika publik yang cukup aneh ya, ketika awalnya sebelum ditetapkan tersangka itu Pak Irjen Verdi Sambo ini ya hanya ditempatkan di Pitsus, di
di tempat khusus dengan pelanggaran etika tanpa disertakan adanya dugaan pelanggaran pidananya. Nah, ini kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa ini kok aneh, etika didahulukan, padahal biasanya etika itu mengikuti setelah adanya dugaan pidananya gitu. Nah, tapi itu opini itu sudah lewat ya, karena saat ini pidananya Pak Ferdi Sambo, dugaan pidananya Ferdi Sambo sudah diumumkan oleh Polri, dan saya kira kita sudah tahu bahwa pasal yang dikenakan adalah pasal bukan tembak menembak tapi pasal penembakan. Yang ketiga yang ingin sampaikan adalah meskipun ya Polri telah mengumumkan ya tersangka kelima ya berarti, dan juga berkomitmen ingin menyelidiki lebih lanjut terhadap ada atau tidak pelanggaran etika dengan memeriksa atau telah apa istilahnya menempatkan di tempat khusus di PIT khusus sebanyak 31 orang yang meliputi berbagai pangkat mulai dari pangkat bintang 2 sampai ke bawah begitu ya. Tapi kita lihat bahwa motivasinya ini belum clear. Motivasi motif Pak Ferdi Sambo ini belum clear apa motifnya gitu. Ya, meskipun tadi pihak pengacara keluarga dari Pak Ferdi Sambo itu sudah mengungkapkan bahwa motifnya adalah menjaga marwah keluarga. Ya, tetapi menjaga marwah keluarga ini kan barang atau makhluk yang belum jelas apa maksudnya gitu loh. Nah, ini yang saya kira ya menyebabkan spekulasi berikutnya setelah ditetapkan tersangka, muncul juga analisis atau praduga tentang motif-motif Pak Ferdi Sambo. Bahkan kalau saya ikuti di sosial media dan informasi dari berbagai sumber, ini mengatakan bahwa tidak hanya masalah keluarga, tetapi juga ada masalah tugas yang diemban Ferdi Sambo selama ini, yaitu sebagai kepala Satgasus. Ternyata kelembagaan Satgasus ini adalah kelembagaan yang bisa dikatakan berada di ruang gelap. Ini terlihat dari diakuinya oleh DPR bahwa kenapa Satgasus ini tidak ada anggaran yang diberikan, tidak ada anggaran dana yang diberikan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Padahal Satgasus ini ya, ini sudah ada sejak tahun 2020, saya kira ya, atau mungkin sebelum itu ya, saya perlu cek lagi datanya, tetapi ini sudah cukup lama. Kok bisa satu institusi, satu kelembagaan, apalagi namanya luar biasa strategis ya, pasukan gabungan satuan khusus Satsus ini tentunya DPR mempertanyakan, dan saya kira wajar ya DPR mempertanyakan dari mana sumber dana Satgasus ini. Bagaimana mungkin ada satu kesatuan yang orangnya adalah orang-orang yang terpilih, kemudian anggarannya itu dikatakan nol ya dalam anggaran dari belanjanya Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini kan agak aneh. Nah, motif-motif ini berkembang di masyarakat saat ini. Ada yang mengatakan bahwa ya tidak hanya terkait mengenai adanya hubungan asmara saja, tetapi ada juga hubungan perlindungan khusus ya terhadap oknum penjahat yang dipercaya dilindungi karena memberikan setoran. Nah, analisis ini ya mulai masuk ke ranah pembicaraan publik dan juga sudah masuk ke ranah politik. Dan saya kira ini akan terus berkembang di masyarakat manakala pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah penyidikan, tim sus berarti, atau pihak kepolisian, ini tidak menerangkan atau tidak segera menyampaikan apa motifnya. Setidaknya motif sementara lah. Agar motif ini membuat satu framework yang terarah, tidak seperti sekarang ya, tidak ada frameworknya sehingga orang menduga-duga. Bahkan profilnya Pak
Verdi Sambo, mulai dia dari Kombes ya, mulai tingkat bintang 1 ya sampai kemudian bintang 2 itu disoroti betul. Ya, berbagai kasus-kasus yang melibatkan Verdi Sambo sebagai penegak hukumnya, diantaranya ada bom Sarinah, ada masalah kopi sianida, ya, ada juga masalah Joko Chandra, kebakaran kejaksaan, sampai KM50 ini terkuak semua, muncul gitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pak Verdi Sambo. Nah, saya kira kalau kita mengikuti perdebatan publik, saya kira kita akan misleading karena perdebatan publik ini tidak ada dasarnya selain duga-duga atau prasangka gitu ya. Dan oleh karena itu saya kira kita perlu nih di kesempatan kali ini saya ingin katakan publik ini perlu menuntut ya, terutama orang yang tidak mau kita ini terjebak kepada prasangka-prasangka. Kita perlu menuntut pihak kepolisian untuk ya menjelaskan sedetil-detilnya apa motivasi Verdi Sambo kalau ini disangkakan ya menjadi otak dari penembakan Brigadir J. Ini harus diketahui apa motifnya. Apakah ada masalah karena ketidakpatuhan Brigadir J untuk urusan-urusan tertentu, atau ada masalah keluarga gitu ya yang kemudian menjadi menjadi menarik dan kontroversi untuk dibicarakan misalkan. Nah, ini semua perlu mendapatkan tempat ya dan perhatian khusus ya, terutama dalam hubungan kemasyarakatan pihak tim sus untuk memperhatikan dengan baik. Kita tidak mau ya, saya kira kita tidak mau sebagai bangsa Indonesia kita ramai memperdebatkan tentang motifnya Verdi Sambo ini ya, kalau kemudian pembicaraannya itu ujung-ujungnya kepada peristiwa atau urusan kasur gitu loh. Ya sangat miris sekali kalau seluruh anak negeri ini ya bicaranya adalah masalah urusan kasur begitu panjang ya, berlarut-larut gitu loh. Padahal bangsa Indonesia ini saya kira memiliki persoalan yang banyak yang untuk kita bicarakan daripada hanya membicarakan kasus Brigadir J ini saja, apalagi motivasinya adalah motivasi kasur gitu loh. Itu kan sangat apa ya? Sangat tragis kita mendengarnya begitu loh. Nah, daripada kita berspekulasi, daripada juga rakyat menghabiskan energi, saya kira perlu kiranya pihak kepolisian, teman-teman polisi, sahabat-sahabat saya yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, terutama tim sus, ini untuk segera membuat satu framework. Framework itu adalah sekarang ini berarti menceritakan kepada publik kira-kira dugaan motifnya itu apa. Supaya tidak kemana-mana ini persoalan ya. Dan saya kira ini lebih baik. Karena kalau kita selalu melihat ke belakang, ya negeri ini nggak akan maju. Kita lihat ke depan bahwa kita punya tantangan yang luar biasa. Ya, pertama adalah tantangan ekonomi. Ya, sudah muncul perdebatan meskipun mungkin orang tidak memperhatikan ya. Tapi kalau kami mencatat, misalkan Pak Menteri Pertanian mengatakan minyak atau harga mie instan ini akan naik 3 kali lipat. Dan kemudian itu dibantah pada hari ini oleh Menteri Perdagangan yang mengatakan tidak akan naik 3 kali lipat, bahkan diprediksi di bulan September nanti harga mie akan mengalami penurunan. Nah, ini persoalan yang sebenarnya lebih menurut saya lebih penting untuk kita bicarakan karena ini menyangkut perutnya masyarakat gitu loh. Kalau seandainya akan naik, apa antisipasinya? Kalau seandainya tidak naik ya dan kemudian datanya salah, apa hukumannya? Apa istilahnya? Kita punya opportunity cost, kita punya waktu yang kita siapkan yang harusnya kita mempersiapkan diri, tapi karena prediksinya mengatakan tidak akan naik, akhirnya kita tidak mempersiapkan diri. Itu ada cost-nya yang disebut dengan opportunity cost dalam ekonomi. Nah, ini kan banyak mudaratnya gitu kalau kita salah memprediksi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita ini ya perlu mengingatkan kepada policy makers ya seluruhnya untuk marilah kita ajak diskusi yang berkualitas begitu. Ajak diskusi yang tidak bertele-tele, yang dasarnya hanya duga-duga gitu. Nah, supaya publik tidak menduga-duga gitu, ini harus
ada satu prinsip yang mengedepankan clarity, kejelasan. Nah, anehnya saya tuh nggak ngerti ya, ini kok apa istilahnya, hubungan masyarakatnya pihak kepolisian itu memberikan informasi itu tidak tuntas gitu loh. Separuh-separuh. Bahkan untuk sekelas menetapkan tersangkanya saja, ya pihak kepolisian masih sangat berhati-hati untuk tidak menceritakan motifnya. Saya kira motifnya itu sudah ada ya. Dan saya kira kalau itu motifnya itu ada ya, kalau seandainya pihak kepolisian yakin, ya segera diumumkan, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau pihak kepolisian tidak yakin, ya segera. Karena kepolisian ini kan satu institusi yang punya segala kekuatan gitu ya. Senjata ada, intelijen ada, aparat keamanan banyak. Ini bisa secepatnya gitu loh, membuat satu kejelasan. Yang mungkin tidak yakin, ya segeralah dilakukan satu tindakan agar dugaan ini menjadi jelas gitu loh. Minimal tingkat kebenarannya itu menjadi tinggi. Yang katanya scientific ya crime investigations itu bukan berarti scientific itu dengan dihentikan lambat gitu loh. Scientific itu apalagi dengan teknologi itu harus dikesankan dia akurat dan juga cepat. Nah, saya kira scientific yang didefinisikan ini adalah masih mengejar keakuratan tetapi mengabaikan yang namanya time frame, yang namanya batas waktu gitu. Jadi seolah-olah ya biar aja lambat, yang penting akurat. Nah, saya kira jangan ini akan berbahaya. Mungkin itu dulu ya kali ya, Bro Rizky ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Bro. Ya, baik. Mungkin kalau dari saya ya, kalau saya pribadi mungkin masih mempertanyakan sebenarnya sama seperti publik juga mempertanyakan sebenarnya ada motif apa di balik dari pembunuhan berencana ini kan yang dilakukan oleh Verdi Sambo, sehingga yang paling disayangkan adalah kita harus menghabiskan waktu sebegitu banyaknya, sudah 1 bulan lebih hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu hanya untuk mengusut yang memang sebenarnya balik lagi ke akarnya gitu kan, ke Verdi Sambo lagi gitu, dan tidak jauh dari situ. Nah, yang sangat disayangkan adalah kenapa kita harus benar-benar wasting time gitu loh, harus menghabiskan waktu 1 bulan lebih hingga sebenarnya yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Verdi Sambo gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini kan dalam proses pengusutan pasti memerlukan biaya, terutama dalam kalau misalkan ada konferensi pers, kalaupun ada tim sus yang memang mereka sedang operasi gitu kan untuk mengusut bagaimana kasus Verdi Sambo ini kan, kasus pembunuhan Brigadir J. Ini pasti memerlukan dana yang banyak, dan itu saya pikir kalau memang ini kasusnya muter-muter terus dan ternyata salahnya adalah Verdi Sambo, pasti akan menghabiskan banyak dana dan anggaran gitu kan. Nah, itu kan sayang sekali karena kan kita pun saat ini masih banyak hal yang sedang perlu jadi prioritas gitu kan di lain dari kasus ini, seperti ekonomi rakyat dan sebagainya. Itu bagaimana nih kira-kira, Bang Matur? Ya, menarik sekali pertanyaannya dari Bro Rizky ya, yang bertanya kenapa kira-kira perdebatannya atau diskusinya ini menjadi begitu berlarut-larut ya. Nah, saya kira begini, ini ada satu eh, eh, apa istilahnya, bisa dikatakan satu pemanfaatan yang dikira ini akan bermanfaat buat publik, yaitu di mana ketika publik membicarakan kasus yang menarik ya, seperti kasus pembunuhan, ya ini publik akan melupakan masalah-masalah prinsipil. Nah, kalau motivasinya adalah untuk melupakan publik terhadap persoalan-persoalan fundamental, saya kira ini yang perlu kita luruskan. Ya, tidak boleh pihak penyelenggara negara ya membuat satu informasi yang sengaja diperpanjang begitu loh, agar publik melupakan masalah yang fundamental gitu loh. Ini dugaan pertama ya. Jadi ini disengaja supaya perhatian orang fokus ke situ dan orang melupakan apa fundamental masalah kita. Ini dugaan pertama, analisis yang pertama. Atau analisis yang kedua adalah karena kebodohan kita sendiri gitu.
Ya, karena kita ini tidak mampu ya menyelesaikan persoalan yang sebetulnya simpel ini dengan cepat karena kita tidak mampu, makanya ini berlarut-larut gitu. Ya, kalau ini yang analisis yang kedua ini disebabkan karena inkompetennya ya aparat penegak hukum, dan saya kira eh, ini bisa menjadi benar ya ketika ternyata di dalam dari tim yang menyelidiki ini terutama di tingkat bawah itu malah menjadi pihak yang bukannya mencari kebenaran tetapi malah menghilangkan barang bukti. Nah, ya atau yang ketiga, kenapa kasus ini berlarut-larut ya? Yang ketiga ini adalah ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan tersangka ini. Ya, tersangka ini kan bintang 2 dan dekat dengan 3 Kapolri. Ya, menjadi anak emas dari 3 Kapolri lah bisa dikatakan begitu. Ini yang membuat karena dia kuat, punya otoritas dan ditakuti ya, juga dianggap memiliki satu kekuatan di antara perwira tinggi lainnya. Nah, ini yang kemudian menunjukkan kenapa akhirnya berlarut-larut. Jadi menunjukkan kekuatan dari pihak tersangka gitu ya. Nah, konsekuensinya kalau ini yang terjadi berarti betapa lemahnya institusi kepolisian kita. Bahwa kepolisian yang punya tugas mengayomi masyarakat itu ternyata bisa tersandra oleh kepentingan kelompok-kelompok. Nah, kalau itu yang terjadi ya saya kita perlu mereformasi ya sistem kaderisasi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jangan sampai kaderisasi atau penjenjangan karir yang terjadi di institusi Kepolisian Republik Indonesia kita ini adalah satu pendekatan pergengan atau perkelompokan, bukan pendekatan meritokrasi, siapa yang paling mumpuni gitu. Nah, kalau pendekatannya adalah like and dislike, pergengan, maka institusi ini akan hancur. Karena kalau pergengan ini bukanlah orang yang terbaik yang menjadi posisi yang terbaik, tetapi orang yang bisa memainkan politikingnya gitu loh di dalam institusi itu. Dan saya kira kalau kepolisian ini sudah dominan politikingnya, memainkan segala sesuatu secara politik ya, kedekatan dan sebagainya, maka ini institusi yang akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini institusi yang mengayomi masyarakat yang dasarnya adalah evidence, objektif. Jadi harus berdasarkan merit sistem. Bahwa orang yang berada di tempat yang terbaik adalah orang yang memiliki kemampuan terbaik, yang punya integritas terbaik, yang bisa menangani kasus dengan efisien, dengan cara yang terbaik dan sebagainya. Bukan karena pendekatan-pendekatan yang non merit system gitu. Nah, ini sebetulnya serupa dengan sistem pendidikan. Kalau sistem pendidikan di kampus misalkan, di kampus ternama ya, ternyata yang masuk ke dalam kampus itu sebagai mahasiswa baru, sistemnya adalah sistem siapa yang punya uang banyak, bukan sistem siapa yang pintar gitu ya, siapa yang punya kemampuan. Maka kampus ini segera yang tadinya ternama, lambat laun dia akan jadi kampus yang terbelakang. Mungkin menjadi kampus terkenal karena terkenal dengan menuntut biaya besar untuk masuk kampus itu, bukan lagi ternama. Nah, kayak begini kan merusak institusi kampus itu. Nah, ini sama analognya dengan institusi kepolisian. Kalau kaderisasi di kepolisian ini berdasarkan non-merit system atau hanya berdasarkan satu apa yang disebut dengan Pak Mahfud adalah psikohierarki dan juga psikopolitis, maka ini berbahaya buat penegakan hukum di negeri ini. Karena penegakan hukum, kalau kita lihat tanda penegakan hukum itu kan ada seorang dewi ya yang menggunakan mata tertutup. Dia pendekatannya adalah timbangan, justice, keadilan. Siapapun orangnya, makanya matanya tertutup, nggak bisa melihat mata. Ketika dia melanggar keadilan, kebenaran ya dia harus dihukum. Ketika dia orang kecil dan dia menuntut kebenaran dan keadilan, ya dia harus diperjuangkan. Nah, ini saya kira konsekuensi dari dugaan kenapa pengungkapan kasus ini berturut-turut. Jadi yang pertama apa tadi?
adanya satu kesengajaan. Yang kedua adalah ini tidak disengaja, tapi ini menunjukkan satu ignore, ya, satu kebodohan kita sendiri karena kita tidak mampu mengungkapkannya ini karena kita tidak kompeten. Atau yang ketiga, mungkin ini yang ketiga adalah pendekatan dari yang kedua dengan ditambah bahwa ini menunjukkan betapa kuatnya sang tersangka ini di dalam institusi. Sehingga dia bisa mempengaruhi banyak badan di dalam institusi ini yang harusnya dia berperan sebagai yang mestinya dia menjadi lumpuh. Gitu. Nah itu bro, analisis saya yang saya kira bisa saya sampaikan. Belum kedengeran suaranya? Ya, oke. Baik teman-teman, mungkin tadi sudah jelas ya, ternyata memang ada beberapa poin yang menjadikan kasus ini terus berlarut-larut, dari kesengajaannya dan juga beberapa faktor lainnya. Ada lagi mungkin closing statement Bang Motor untuk topik kita Ya, hari ini? saya ingin menyampaikan begini ya. Dengan tersangkanya Verdi Sambo, ya, sebenarnya ini menunjukkan betapa perlunya reformasi di dalam sistem pengawasan lembaga kepolisian. Saya ingin katakan satu khusus mengenai Kompolnas ya. Kompolnas ini kan lembaga yang sebetulnya berperan sebagai supervisi dari institusi kepolisian kita. Ya, isinya berisi dari ketuanya adalah Menko Polhukam. Dan di dalamnya itu ada orang-orang yang dinilai punya kredibilitas dan punya kemampuan untuk melakukan supervisi kepada kepolisian kita agar kepolisian kita itu berada on the right track. Ya, tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat narasi-narasi awal dari Kompolnas, ya, terutama dari ketua hariannya Pak Beni Mamoto, ya, itu menunjukkan bahwa ternyata Kompolnas ini tidak memainkan peran supervisi yang baik terhadap kepolisian. Saya tidak tahu apa motivasinya ya, tetapi kalau kita lihat dari narasi Kompolnas, ini kan terkesan menjadi juru bicara kepolisian. Jadi kalau kita hari ini berada di titik ini, setelah penetapan tersangkanya Verdi Sambo, kita akan mengatakan bahwa, loh, kok Kompolnas bukannya meningkatkan, berusaha mencari jalan meningkatkan kredibilitas dari kepolisian kita, kok ini malah menjerumuskan kredibilitas kepolisian kita. Karena narasi skenario Verdi Sambo yang dipakai gitu loh. Apakah ada keterkaitan secara individu atau institusi antara skenario yang dibuat Pak Verdi Sambo sampai kemudian skenario itu dianggap benar dan itu layak untuk dipublikasikan oleh pihak Kompolnas? Ya ini bukan persoalan kita ingin membuli orang per orang, oknum per oknum ya, tetapi kita ingin mengatakan ya sebagai publik di mana jiwa profesionalismenya orang-orang yang ada di Kompolnas. Saya tidak mengatakan semua orang di Kompolnas, tetapi dari kasus ini ya kita bisa lihat kok bisa begitu loh, lembaga yang harusnya dia karena melakukan supervisi itu kan berarti menjaga jarak ya. Kalau dia tidak menjaga jarak, susah dia untuk melakukan supervisi. Supervisi itu dia biasanya berada yang menggunakan helikopter view. Dia melihat apa yang salah. Karena seringkali orang yang ada di dalam itu tidak melihat big picture-nya. Sehingga dia melihat hanya teknikalnya saja. Nah, Kompolnas itu harusnya berperannya adalah memberikan rekomendasi, mengingatkan dan mensupervisi terutama ya kepolisian kita bagaimana memenuhi tuntutan publik, yaitu menjadi institusi kepolisian menjadi institusi yang benar-benar mengayomi rakyat, bukan malah menyembunyikan kebenaran, apalagi mengikuti skenario orang-orang atasan, orang-orang elit gitu loh. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini ada yang perlu dievaluasi dari Kompolnas ini, terutama ya dievaluasi mengenai orang-orangnya dan juga melalui apa istilahnya kelembagaannya. Dia tuh paham nggak sih berada di situ memainkan satu peran kelembagaan yang unik gitu loh. Satu itu. Yang kedua, saya ingin juga sampaikan bahwa kita juga di titik ini menyaksikan Komnas HAM itu kok
seringkali banyak bicara tetapi tidak substansial gitu lah. Padahal lembaga ini adalah lembaga dia non pro justia, apa namanya bro? Mohon maaf. Pro Justisia. Justisia, ya. Dia bukan lembaga pro justisia, tetapi dia adalah lembaga ya berdasarkan dengan undang-undang yang baru. Dia ini memberikan satu rekomendasi ada atau tidaknya pelanggaran HAM, terutama yang diawasi adalah aparat penegak hukum karena yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM itu adalah aparat penegak hukum. Nah, saya katakan Komnas HAM ini kok lebih beratnya itu kepada seolah-olah ya membela pihak aparat penegak hukum, padahal aparat penegak hukum itu dibiayai oleh rakyat, dipersenjatai oleh rakyat itu bukan untuk melakukan pelanggaran HAM, tapi untuk melindungi rakyat. Contoh misalkan, saya nggak pernah dengar tuh Komnas HAM memeriksa orang-orang tertentu yang ada kaitannya ketika keluarga Brigadir J ya itu tidak bisa membuka mayat jenazah dari anaknya. Itu kan pelanggaran HAM loh. Seorang keluarga ketika dia diberitahu bahwa anggota keluarganya meninggal, apalagi datang ke anggota keluarga itu dalam kondisi sudah meninggal jenazah, kan dia berhak ingin melihat wajahnya, ingin melihat apa istilah wajah terakhirnya seperti apa. Ya, itu kan hak asasinya dia sebagai anggota keluarga. Tapi ini dihalang-halangi. Jadi ini sebetulnya ada potensi menurut saya pelanggaran HAM di sini. Nah, itu kayaknya nggak pernah diperiksa oleh Komnas HAM. Siapa orang yang melarang itu misalkan? Dipanggil dong orang yang melarang itu. Kenapa dia bertindak melarang itu? Apakah dia disuruh? Apakah dia ini karena dia tidak mengetahui perannya? Kalau dia tidak mengetahui perannya, berarti Komnas HAM bisa merekomendasikan bahwa orang ini atau ada satu kaderisasi pelindungan HAM yang harusnya dimiliki oleh aparat penegak hukum kita, tetapi dalam kasus ini lalai, sehingga dia bisa merekomendasikan perlunya sistem pendidikan yang lebih baik, terutama memperkenalkan hak-hak dasar dari warga masyarakat. Begitu dong bro harusnya Komnas HAM kita ini. Bukan kemudian menurut pengakuan skenario Verdi Sambo itu yang dipakai, berarti Komnas HAM ini menjalankan skenario dari Verdi Sambo juga. Nah, itu yang tentunya kita harus ingatkan ya pihak Komnas HAM untuk memainkan perannya ya untuk tidak berat sebelah, tetapi cobalah belalah rakyat-rakyat kecil itu. Ya, karena rakyat kecil itu kan harus dibela. Kenapa? Karena mereka tidak punya pelindungan, mereka tidak punya senjata, mereka orang lemah ya. Itu yang harus dilindungi oleh Anda-Anda yang punya kekuatan dan kekuasaan, gitu loh. Saya kira itu Bro Rizky ya yang bisa saya sampaikan. Ini banyak ya hal yang kita bisa evaluasi dari kejadian ini dan kita melihat betapa lumpuhnya kelembagaan kita, baik itu disengaja ataupun karena perbuatan oknum per oknum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti sudah clear ya untuk topik yang pertama ini. Ya. Baik, kita akan lanjut untuk topik yang selanjutnya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke topik yang selanjutnya, saya ingin sarankan teman-teman untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan barangkali teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung typing aja di live chat. Nanti akan kita bacakan untuk teman-teman sudah menonton. Kali ini kita mau update ya Pak ya, ada sekitar 566 viewers yang sudah menonton live kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live Jangan Salah hari ini ya.